Di sini seorang partisipan ini sering didatangi sosok perempuan dengan menggunakan baju adat di dalam mimpinya. Saya memilih angka kelahiran nomor 18. Sherly L. Rosita, wanita cantik kelahiran tanggal 18. Dimimpikan sosok perempuan gaib berpakaian tradisional. Diikuti sosok gaib perempuan tak koma selama 2 minggu dan didatangi sosok gaib yang menghampirinya. Apakah ini akibat dari karma buruk atau karma baik yang akan datang menyelamatkan hidupnya? Ini adalah salah satu kata yang mengerikan buat saya sebenarnya. Mengerikannya dalam arti serem banget. Saya ngerasa fenomena-fenomena yang kayak aneh-aneh gini tuh mengerikan sih. Turut berduka-cita tuh meaningnya apa sih artinya? Kok saya ngerasa kamu itu adalah sosok yang sempat koma kah? Iya pernah kak, Wow, hampir 2 minggu sih. terkait dengan koma apa ya sih? Aku sedikit cerita ya kak. Jadi tuh yang aku rasain itu waktu aku mau setelah pulang sekolah, aku pulang. Aku sakit perut, aku nggak bisa buang air besar sama buang air kecil. Terus aku tidur terus sakit. Sempet dibawa ke orang pintar ya istilahnya. Ya katanya sih ada kejadian yang aneh yang sedang aku rasain, ada yang ngikutin atau gimana. Ada apa sih, Ma? Ayo siap-siap. Ayo, duduk. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Sherly. Terima kasih, Ma. Sama-sama, sayang. Semoga kamu menjadi anak yang semakin baik dan tambah mandiri. Dan menjadi kebanggaan Mama dan Papa. Walaupun Papa sudah mendahului kita. Tapi, Ma, kok kuenya ada 2 dan yang satu lagi kok angkanya 12? Kan Shelly umurnya masih 10 tahun. Enggak apa-apa, sayang. Yuk, kita tiup lilin ya. Kita tiup bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Ma, kok lilin yang di kue itu mati? Oh, mungkin kamu tiupannya terlalu kenceng. Makanya nyampe deh ke kue sebelah. Ya udah, Mama punya kado buat kamu. Bentar ya. Ini dia. Wah, boneka beruang. Bagus kan? Iya, Sherly, kamu ngomong sama siapa, Nak? sama teman Shelly, Ma. Ih, kamu nakal. Sherly, kamu jangan ngaco, sayang. Di sini tuh gak ada siapa-siapa. Ini teman Shelly, Ma. Mama nggak lihat? Gak ada apa-apa, sayang. Kamu main sama teman-teman. Ah, Mama kayak teman-teman Shelly yang lain. Gak percaya kalau Shelly punya teman. Apa jangan-jangan itu kakaknya Sherly? Kalau memang benar, Sherly bisa dijauhin teman-temannya karena dianggap aneh, suka main dan ngomong sendirian. Aku harus segera panggil paranormal. Kak, kamu ada di tengah jalan. Tadi Shelly diajak kakak. Kenapa kamu ngomong ngikutin aku? Pak, tolong tutup mata batin anak saya, Pak. Gimana, Pak? Sherly ini sepertinya sering didatangi sama sosok kakaknya yang tidak tenang di alam baka. Makanya dia selalu memintanya untuk menemani dia. Tapi dengan syarat, Sherly harus mati lebih dahulu. Tapi Pak, sekarang dia nggak bisa lihat kakaknya lagi kan? Tolong. Untuk saat ini mata batin Sherly tertutup. Tapi lama-kelamaan, nanti mata batinnya akan terbuka. Dan dia bisa melihat kakaknya kembali. Tapi Ibu tenang saja. Saya akan memberikan penangkal supaya Sherly tidak diganggu dan tidak dirasuki lagi sama kakaknya. Iya, Pak. Saya mau, Pak.
selama gelang ini dipakai Shirley, Shirley akan aman. Shirley, pakai nak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Tapi bener ya Shirley, nanti jangan malu-maluin gue. Tenang aja, gue gak bakal malu-maluin lo kok. Anterin gue ke toko buku ya. Apaan? Shirley itu udah janji sama gue. Ya dong, Sir. Ya. Apaan sih enggak? Ya. Udahlah. Iya, Ih, nggak apa-apaan sih komentar tarikan sakit tau. Iya, Charlie. Oh, deh. Gelang gue nggak ada. Gelang yang mana sih? Gelang yang biasa gue pakai. Emang itu gelang apaan sih? Ini mama gue pasti bakal marah kalau tau kayak gini. Ya udahlah nanti aja, tinggal beli ya udah yuk. Shirley, kamu kenapa sayang? Gak tau Ma, ini perut aku sakit banget dari tadi Ma. Gelang kamu kemana nak? Lepas ya? Gelang aku hilang Ma. Kalau gitu aku harus telepon paranormal. Siapa yang menabrak tanganku? Aku gak akan membiarin paranormal itu misahin aku. Shirley, kamu kenapa di luar nak? Sepertinya Shirley kembali diikuti oleh sosok kakaknya. Ini semua karena gelang penangkal yang saya berikan hilang. Dan mungkin saat ini mata batin Shirley kembali terbuka. Kamu kenapa nak? Ruh Shirley nggak ada, Bu. Dari kejadian itu aku nggak ngerti tuh, pulang dari situ aku nggak sadar. Yang aku rasain tuh kayak ada, aku di ruangan yang gelap kayak di masjid, ada cahaya yang putih banget. Aku sama teman aku bertiga. Nah tiba-tiba tuh teman aku memisahkan aku sendiri di masjid itu. Tiba-tiba gelap, ada cowok tinggi pakaian apa ya kayak Sorban. putih, tapi dia tiba-tiba menghilang. Ini gue di mana ya? Vita? Hei! Kok mereka nyuekin gue sih? Loh, Bapak siapa? Ini kenapa sih orang-orang pada ninggalin gue? Aneh banget. Loh, kok gue pakai baju ini sih? Ini kan baju yang dikasih sama Bibi. Saya sudah berusaha Bu, tetapi Shirley sepertinya masih koma dan belum ada kemajuan. Dokter, anak saya matanya terbuka dok. Sebentar Bu, saya periksa dulu ya. Iya, iya. Alhamdulillah anak Ibu sudah sadar. Ini sih hampir mirip gejala mati suri, tetapi di sini mengalami peristiwa koma. Tetapi dalam perjalanan koma yang saya lihat di sini ada lorong waktu dan lorong mimpi yang
yang bukan bunga tidur biasa. Seharusnya mungkin kalau tidak, saya tidak tahu ya, ajal semuanya ada yang atur. Dan saya tidak bisa punya kapasitas untuk ngomong itu. Tetapi kalau saya belak-belakan, untung kamu masih ada hari ini. Iya, untung saya masih ada. Iya. Karena sebenarnya beberapa kali pernah Kak, itu sejak kejadian itu aku sering ngalamin aneh. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang aku duduk di depan, aku dulu ngontrak sama bibi sama nenek. Lo namanya Sherly? Iya benar gitu. Ini kartu nama gue, bodohnya aku datang ke rumah dia. Tiba-tiba dia giniin aku, tolong dong ke dapur, aku lihat ada pocong kembar. Kamu Sherly? Iya, saya Sherly. Ibu siapa? Saya yang tinggal di rumah itu. Saya sangat butuh bantuan kamu. Kamu datang ya, saya tunggu. Bantuan? Bantuan apa? Ibu itu kok kenal gue ya? Gue harus ke sana. Sherly? Bu, ayo masuk. Untuk apa ya, Bu? Saya minta tolong lihatin rumah saya. Bu, di rumah Ibu, saya ngelihat pocong kembar, Bu. Bener, rumah ini banyak hantunya. Saya harus pindah dari rumah sini. Ibu tenang dulu ya. Tenang dulu, oke? Saya juga sempat bermimpi kalau saya harus minta bantuan kamu. Kenapa gue sekarang bisa ngerasain makhluk goib ya? Perasaan kan selama ini gue nggak pernah bisa ngerasain hal itu. Dari kejadian kayak gitu tuh aku sering kayak aku udah kelas 1 SMK. Teman-teman aku juga bingung, lu kenapa? Enggak, gue mau ke sebelah sana ada ayunan gitu kan. Aku diayunin, aku ngomong sama Tinggi dan dia ada ibu sama bapaknya gitu, aku diayunin, aku ngobrol sendiri. Lo tahu gak kenapa rumah itu dikosongin? Kenapa? Kata orang-orang, ibu yang keluar dari rumah ini tuh buru-buru gitu. Ya jelas buru-buru lah, di rumahnya ada sesuatu. Sesuatu? Rumahnya itu ada hantunya. Hantu? Lo serius? Lo kata siapa? Ya nggak kata siapa-siapa, gue ngeliat sendiri kok. Lo nggak lagi bercanda kan? Enggak, gue nggak bercanda, gue lihat sendiri beneran. Mumpung masih siang nih, mending kita masuk aja yuk ke dalam rumah itu. Bentar, lo yakin? Ya iyalah, gue yakin banget. Gue penasaran tau. Yaudahlah, kita masuk bareng-bareng aja yuk. Hey! Besar juga ya ternyata rumahnya. Iya sih, besar. Tapi percuma kalau banyak hantunya. Iya betul. Hoi Sher, lo bengong kenapa sih? Itu ayunannya. Emang kenapa kalau misalnya ada ayunan? Bentar.
sama kamu siapa? Sher, lo kok ngomong sendiri sih? Ya nih, jangan bikin parno dong. Mending kita pulang aja yuk, Sher. Bentar ya, gue masih mau di sini. Mending kita pulang terus kasih tahu ibunya. Yuk. Tante, tadi tuh Shirley bertingkah aneh. Soalnya dia ngomong sendiri. Apa? Oh iya ya. Kalau gitu, Tante panggil paranormal dulu ya. Sekarang kita ke tempat Shirley. Ayo sekarang. Ayo. Dek. Dek. Pergi kamu! Jangan ganggu dia! Shirley, kamu kenapa, nak? Shirley, kenapa, Pak? Shirley mau diajak ikut untuk dijadikan tumbal, Bu. Dan pocong kembar yang kamu lihat, apalagi yang kamu Banyak lihat? sih kayak wewe gombel. Wewe gombel. Pernah mau diambil, tapi aku nggak tahu nih Kak ya. Ada beberapa teman aku ngomong, Shirley, kenalin dong sama kakak lo, cantik banget. Aku bingung dong, aku speechless, aku nggak punya kakak gitu. Aku tanya sama ibu aku selalu nutupin. Ibu aku selalu nutupin dia siapa, tapi dia ngomong, lo punya kakak Ambar. Ser, kenalin dong temennya. Temen? Iya, punya temen, bukannya dikenalin. Temen apaan sih maksudnya? Ah, parah Shirley. Yuk cabut. Ih, aneh banget. Shirley, kamu kenapa, nak? Aku nggak apa-apa, Mah. Ini Mama beliin baju baru buat kamu. Nih, sayang. Kok bajunya samaan kayak gini sih, Mah? Ini buat aku, ini buat siapa? Ini buat kakak kamu. Kakak? Ma, aku kan nggak punya kakak. Sebenarnya kamu punya kakak Ambar. Kalian tuh selisih 2 tahun, sayang. Terus? Kakak Ambar kamu nggak pernah terlahir, sayang. Tapi Mama merasakan dia hidup dan selalu bersama kita, nak. Tunggu deh, ini aku bener-bener nggak ngerti maksud Mama tuh gimana. Jadi waktu Mama hamil 7 bulan, kandungan Mama tiba-tiba hilang. Dan itu sangat membuat Mama sedih. Terus maksud Mama kandungan Mama hilang gitu aja? Iya, nak. Gue jadi penasaran. Sosok kakak Amber itu seperti apa sih? Mereka bisa menyebutnya kembar karena ada kemiripan bentuk dan fisik ya seperti itu loh. Kayak ceng gitu. Sekali muncul langsung 2. Horor sekali loh. Pernah Kak, aku kan gak pernah lihat. Cuman waktu aku tiduran sama nenek aku, dia tuh menari gitu. Aku kaget, ini gue atau bukan gitu. Itu sekali-kalinya yang aku lihat pas aku pindah rumah. Vi, gue mau cerita deh sama lo. Sebenarnya gue itu punya kakak Ambar. Kakak Ambar. Nyokap baru kasih tahu gue sekarang. Apa lo pernah ketemu sama dia? Dan lo tahu sosok dia itu gimana? Gue nggak tahu.
Udah yuk tidur aja yuk. Ngantuk gue nih. Vi bangun yuk, temenin gue ke toilet. Vi bangun dong. Ih, nyebelin banget sih, susah banget dibangunin. Kamu siapa? Aku kakak kamu, Shirley. Jadi sosok yang menarik kemarin itu kamu. Kenapa kamu ada di sini? Shirley, lo ngomong sama siapa? Enggak. Terus lo ngapain di situ? Vi, kayaknya kakak gue nggak suka deh kita omongin. Lo bikin gue takut aja deh. Lo yuk, mending kita tidur lagi aja. Yuk. Bisa ngikut gimana sih, Roy? Karena ada kedekatan, tali ikatan jodoh. Bukan jodoh sebenarnya, Kak. Nah, cerita yang belum selesai, unfinished story gitu, unfinished project gitu. Tapi in a good way or in a bad way? In a good way sih sebenarnya, untuk protect dia. Tapi masalahnya dia itu jadi nggak bisa bawa diri. Saya curiga di sini, ketika ada kakaknya di situ tuh, saya ngerasa dia akan kesulitan mempunyai relationship dengan Frida. Lagi. Shirley! Bener-bener lo ya, ngelaporin guru. Jangan lo. Kakak tuh apa-apaan sih? Ngapain coba pakai narik-narik rambutnya dia? Nyebelin banget ya, Kak. Mending pergi deh sekarang. Ini aku pasti dapat masalah, tau nggak? Kamu kenapa bertingkah aneh seperti itu, Shirley? Shirley, ibu itu bicara sama kamu. Kenapa kamu diem aja? Kamu udah bikin teman-teman kamu itu jadi takut. Berhenti! Shirley! Kenapa kamu teriak-teriak itu ke ibu? Gak sopan. Bu, maafin saya, Bu. Tapi bukan maksud saya mau kurang ajar sama ibu. Terus, apa yang kamu lakukan barusan? Sepertinya memang kamu harus diberi hukuman. Ibu akan buatkan surat peringatan buat kamu supaya ibu kamu tahu. Saya janji, saya nggak akan ngulangin lagi. Tapi saya mohon jangan kasih surat peringatan ya, Bu, buat saya. Ya, Bu. Dad, kamu cantik banget sih hari ini. Biasa aja kok. Enggak, beneran. Kamu nggak seperti biasanya. Kamu lebih cantik banget hari ini. Sher, kenapa Sher? Kok kamu aneh gitu? Nggak apa-apa kok. Oh iya, kapan-kapan kita pergi nonton yuk. Kamu mau nggak? Jangan ganggu. Ini jangan ganggu, ngerti nggak sih?
Cher. Gue pulang dulu ya. Novan! Ini tuh semua gara-gara kakak. Aku mau deketin Novan jadi gagal kan? Mending sekarang kakak pergi deh dari sini. Pergi! Ih, nyebelin banget deh. Dia sebenarnya menurut aku judge dia jahat. Jadi sini gini, dia itu kakak aku itu apa yang ada di mimpi aku atau emang orang yang berbeda gitu Kak. Karena ketika aku sakit, aku tuh setiap tahun pasti sering sakit, pasti harus dirawat di rumah sakit. Kenapa setiap tahun kamu selalu dirawat di rumah sakit, Nak? Semoga kamu cepat pulih. Ibu nggak bisa melihat kamu sakit seperti ini. Shirley. Kok kayak ada yang manggil nama gue ya? Shirley, dia ikut kakak. Enggak. Aku nggak mau. Ayo Shirley, ikut kakak. Aku nggak mau. Ayo, aku nggak mau ikut, lepasin. Suster, tolong. Lepasin, aku nggak mau ikut sama kamu. Lepasin tangan aku. Suster. Ada apa, Mbak? Kenapa kakakku selalu ganggu aku ya? Sepertinya kakakmu Ambar mau mengajakmu ikut bersama dia. Tunggu. Ini maksudnya gimana ya Pak? Saya nggak ngerti. Dia menginginkan kamu pergi dari dunia ini, lalu menggantikanmu hidup. Tapi kan dia kakak saya Pak. Masa dia tega mau ngelakuin sama adiknya sendiri? Dia menginginkan kehidupan kamu yang sekarang. Kehidupan yang tidak pernah dia rasakan. Oleh sebab itu, dia melakukan semua cara untuk membuatmu meninggalkan dunia ini. Jadi kakak saya mau saya mati ya? Bukan mati secara fisik, tapi jiwa. Kalau Shirley lengah, maka dia dengan mudah merasuki tubuhmu. Kamu hidup, tapi bukan kamu. Jadi saya harus gimana? Kamu harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kakak Ambarmu menguasai tubuhmu. Kamu harus kuat. Ingat itu. Aku suka iseng sih anaknya, kayak ya udahlah kadang apa ya, kayak buka kaki gitu kayak gitu biar ngeliat. Nah aku iseng juga sih. Kamu emang sering mengkonfrontir. Tapi tujuan aku sih pengen ngeliat kakak aku. Cuman kadang yang nggak aku lihat berlain-lainan, beda-beda, bukan dia gitu. Gue nggak percaya. Kakak gue nggak mungkin nyelakain gue. Gue harus tanya langsung sama dia. Kok nggak ada sih? Siapa kamu? Aku tidak akan keluar dari tubuhmu. Aku mohon, Kak. Pergi! Pergi! Aku di mana ya? Tenang banget sih tempat ini.
apakah kamu menyukai tempat ini? Ya, aku suka tempat ini. Tapi kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu, ada tempat yang lebih indah, damai, dan lebih tenang dari tempat ini. Di mana tempatnya? Aku mau ke sana. Namanya surga. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang taat kepadanya. Surga? Gimana caranya aku bisa ke sana? Lakukan semua perintahnya dan jauhi larangannya. Dan selalu ingatkan kepada semua manusia, jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat itu tiang agama. Dan plus satu lagi yang kayak saya khawatirkan adalah pasangan sebenarnya. Kan kamu cantik tapi kok nggak ada pasangannya gitu. Karena ada seseorang yang di belakang kamu seperti ini. Dan aku mau tanya boleh Kak? Boleh? Yang baju adat itu siapa ya Kak? Seseorang dari keluarga kamu. Ben? 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 Ben, lo kenapa sih? Aneh banget sih kok. Kayak ketakutan gitu ngeliatin gue. Kamu? Gara-gara kamu, Kak. Benny jadi benci sama aku. Apa maksud kamu? Gak usah pura-pura gak tahu deh. Benny tuh sekarang benci sama aku, tahu nggak? Bukan aku, tapi ada sosok yang lebih menyeramkan yang mengganggu Denny. Nah, sekarang jangan pernah nampakin diri kakak di depan aku. Aku benci. Tapi dia di mimpi aku gini, rasakan karma yang aku belum selesaikan, kau yang harus menyelesaikannya. Katanya dia ngomong gitu dan katanya hidup aku gak bakal bahagia. Gue di mana ya? Kamu siapa? Kamu akan merasakan karma. Karma? Karma maksudnya apa sih? Kamu harus menyelesaikan apa yang udah kamu mulai, Shirley. Apa yang harus aku selesaikan? Kamu gak akan pernah merasakan kebahagiaan. Sayang, Mama mau ke rumah Bibi dulu ya. Nenek lagi sakit. Oh ya, Mama udah nyiapin kue ulang tahun buat kamu. Mama naruhnya di kulkas. Tapi maaf ya nak ya, Mama nggak bisa ngerayain ulang tahun bareng kamu. Ya Bang, nggak apa-apa kok. Mama pergi dulu ya. Hati-hati ya sayang. Loh. Kenapa sih ini sepeda? Ya, rantainya rusak sih. Kenapa mesti berhenti di sini sih? Neng Sherly ngapain di sini? Ini udah hampir sore, nggak baik keluar rumah. Ayo pulang. Kak, kesini ya. Temenin Shirley. Kakak kemana aja sih Kak? Aku nungguin tau nggak?
Kak, ada apa sih Kak? Kok panik gitu mukanya? Kak. Aku akan membawa. Lepasin! Charlie, jangan pergi, Kak! Pergi! Jangan ganggu aku lagi, pergi! Ma, ini Shirley, Mama, tolongin aku, Ma. Percuma saja. Dia tidak akan bisa mendengarkan kamu. Kamu ngapain aku sih? Kok badan aku ada dua? Itu badanmu yang di dekat ibumu. Mama. Aku gak akan bisa melepaskan kamu. Ruh Shirley sepertinya dibawa pergi jauh oleh sesosok makhluk gaib, Bu. Shirley pasti kembalikan, Pak. Mungkin, tapi bisa jadi juga tidak, Bu. Karena sepertinya yang membawa Ruh Shirley itu makhluk jahat. Hanya ada satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa membawa kembali Ruh Shirley, Bu. Gimana, Pak? Meminta bantuan arwah kakak Shirley. Kakak. Shirley. Kak, tolongin aku, Kak. Mau kamu bawa kemana adik aku? Itu bukan urusan kamu. Kalau kamu mau, kamu bisa saja mengambil tubuh Shirley sekarang. Kak, aku mohon sama kamu, Kak. Jangan ambil tubuh aku. Jangan ngelawan takdir, Kak. Kita itu beda dunia. Aku tidak melawan takdirku. Justru aku mengikuti takdirku. Takdirku adalah hidup di dunia ini melalui tubuh kamu. Siapa kamu? Dia adalah anakmu, kakaknya Shirley. Ibumu ini ingin meminta bantuanmu. Apa yang dapat aku bantu, Ma? Ruh adikmu di bawah sosok gaib, Nak. Aku tahu sosok gaib itu. Kamu bisa bawa dia kembali, kan? Maafin aku, Ma. Aku nggak bisa. Karena ini kesempatan aku untuk mengambil tubuh Shirley. Jangan, Nak. Ma, selama ini aku gak pernah dianggap. Aku juga pengen merasakan kasih sayang, Ma. Lepasin, mau pulang. Gak bisa. Kamu akan aku bawa masuk ke dalam rumah itu untuk tumbang. Gak mau. Ini barang-barang yang Mama belikan buat kamu, Nak. Jadi selama ini Mama menginginkan aku hidup, kan? Iya. Tapi bukan berarti kamu mengambil kehidupan Shirley. Baiklah, aku akan menolong Shirley. Shirley? Shirley, kamu kenapa, Shirley? Kamu harus selalu ingat pertolongan Allah. Karena dimanapun kamu berada, pertolongan Allah itu dekat. Allah. Allahu Samad. Lam yalid walam yulad. Lam kufuwan ahad. Shirley, ayo kita pergi. Ayo. Shirley, sekarang kamu harus balik lagi ke tubuh kamu. Tapi, Kak, Kabur jasad kamu nggak bisa dimasukin lagi. Kak. Alhamdulillah ya Allah, kamu udah sadar, Nak. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kamu lagi ngapain?
Aku lagi nulis cerita. Bagus. Nulis cerita tentang aku ya? Enggak. Ini aku lagi nulis cerita kisah tentang percintaan. Tapi aku seneng sih kalau kamu udah bisa menghadapi kenyataan. Tapi kamu juga harus punya pacar. Biar kayak yang lainnya. Ya. Shed. Aku buat dia kesini ya. Apaan sih Kak? Jangan ah. Udah, diam aja. Hai, boleh aku duduk di sini? Ya boleh, boleh. Namaku Berlin. Nama kamu siapa? Shirley. Kamu udah punya pacar? Pacar? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Hah? Jadi pacar? Apaan sih Berlin? Shirley, kamu lihat deh bintang di atas. Bintang itu terang. Kamu anggap aja itu aku. Bintang yang terang yang akan selalu menerangi hatimu. Apaan sih? Itu kakak kamu ya? Kamu bisa ngeliat kakak aku? Ya, kakak kamu cantik juga. Ya udah, aku pamit dulu ya, Sar. Ganteng kan, Sher? Aku juga suka. Kak, Berlin itu manusia. Dan aku juga sebentar lagi bakal kenalin ke teman-teman aku kok. Sorry ya, kayaknya gue gak bisa deh pulang bareng kalian hari ini. Soalnya gue ada yang jemput. Wah, siapa tuh yang ngejemput? Ya cowok gue lah. Cie, punya cowok. Kenalin dong. Nah, tuh orangnya. Mana sih, Sher? Iya, gue juga gak ngeliat, Sher. Itu. Gimana, ganteng kan cowok gue? Sorry banget ya, gue belum duluan deh kayaknya. Soalnya gue ada kelas les. Iya, gue juga setempat les sama Vita. Ya. Kok malah pergi sih? Aneh banget. Alif lam. Alif lam. Allah Akbar. Kembalilah ke alam. Janganlah kamu pernah mengganggu orang-orang yang ada di sini. Karena sesungguhnya yang selalu mengganggu manusia-manusia adalah golongan setan. Dari kejadian dan masalah yang aku lewati, aku jadi semakin paham bahwa tempat kita berkeluh kesah hanya kepada Allah. Seperti yang Allah jelaskan, dan barang siapa yang berpaling pada peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jika kita memperkuat iman kita, insya Allah kita akan selamat dari gangguan jin dan